Dan saya bersama rekan saya yang bernama Sri Ayu Lestari. Halo, selamat pagi teman-teman. Dan saya bersama dengan yang terhormat Bapak Guntur selaku staf Humas Lapas Kelas 1 Cirebon. Selamat pagi semuanya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Guntur selaku staf Humas Lapas Kelas 1 Cirebon. Baik. Yang pertama, saya ingin menanyakan Pak tentang tugas sehari-hari. Boleh diceritakan sedikit apa saja tugas utama Bapak dalam kegiatan sehari-hari di lapas? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon ya. Kita lihat dari dua bangsa, bimbingan konseling, betul? Iya, betul. Oke, perkenalkan nama saya Guntur Pratama. Saya di sini posisi sebagai staf humas dan staf keamanan di Lapas Kelas 1 Cirebon. Di mana job desk utama saya itu adalah membangun citra positif pemasyarakatan di publik. Seperti saya itu harus membuat berita kegiatan narapidana di lapas itu ngapain aja sih? Masa napi itu cuma tidur makan ya? Di sini kita ada program pembinaan, baik itu kepribadian seperti pramuka, paskibra, dan kesehatan seperti psikoterapi. Kita di sana ada konselor sebaya. Nah, selanjutnya juga ada pembinaan kemandirian. Kita ada pelatihan kegiatan kerja, ada bordir, pertanian, konveksi segala macam. Yang terbaru kita ada coir. Coir itu produk turunan sabut kelapa yang dianyam. Bisa jadi karung goni, bisa jadi apa-apa yang seperti itu. Nah, kita tuh bikin seperti itu supaya masyarakat itu tahu lapas itu sebenarnya bukan tempat kita untuk menjerat. Kan kita dulu namanya penjara ya. Setelah kita berubah sistem jadi pemasyarakatan, kita fokusnya di sini untuk membina narapidana seperti itu. Jadi kita tuh di sini harus melihat segala macam potensi mereka. Oh, ini napi ini dia punya potensinya di bordir, kita fokuskan ke bordir. Oh, ini fokusnya ngaji, kita fokuskan di pesantren seperti itu. Selain juga di staf keamanan, saya juga bertugas untuk mengamankan area dalam, jangan sampai terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Seperti kita tuh punya intelijen segala macam harus dijalankan. Oh, ini potensi bakal berantem nih, kita pisahin, kita rundingkan, masalahnya kita selesaikan bersama. Seperti itu. Selanjutnya itu bagaimana sih Pak kayak pengaturan waktu dan tugas biasanya supaya terlaksana dengan baik di lapas itu gimana sih? Oke, untuk pelaksanaan tugas di lapangan, tentunya kita tidak bisa sendiri ya. Namanya organisasi kita itu di sini ada berbagai macam bidang yang harus saling bersinergi. Bahkan kita juga sinergi dengan aparat penegak hukum di luar seperti TNI, Polri, dan BNN. Seperti itu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Cirebon. Untuk pembagiannya sendiri, kita di sini sebenarnya ada jam kerja. Cuma ada istilah sendiri di lapas itu kita kerja 25 jam. 25 jam itu maksudnya gimana? Maksudnya kita kapanpun dibutuhkan, kita harus hadir. Seperti misalkan kita ada giat razia malam hari, kita harus hadir. Jadi untuk pengaturan sebenarnya kita bisa mensiasati gitu. Jadi seperti saya nih humas, tadi mbaknya bisa lihat rekan saya lagi bikin konten, saya di sini seperti itu. Jadi kita saling backup, saling membagi tugas supaya fungsi pemasyarakatan tetap berjalan dengan baik. Berarti harus standby dan siap siaga banget ya Pak? Betul, harus, itu wajib. Karena namanya kita berarti ini sebagai tempatnya narapidana, tempatnya orang-orang bermasalah. Amit-amit terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, kita harus standby. Oke Pak, apa saja tantangan yang sering Bapak hadapi dalam menjalankan tugas di lapas Pak? Oke, di sini saya dari sudut pandang petugas ya. Iya Pak. Karena seperti yang saya singgung tadi, di sini tempat orang bermasalah. Apalagi Cirebon panas ya. Cirebon itu panas. Terus juga kita di sini punya ragam suku, ragam orang budaya dari berbagai Indonesia, bahkan dari mancanegara, dari Cina, dari Afrika, itu kita ada di sini napinya. Gitu ya. Yang terpenting sebenarnya ada masalah komunikasi. Jadi ada mungkin si A ngomong apa, si B dengernya apa, beda, konflik. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Tantangan terbesarnya di sana. Cuma alhamdulillahnya di lapas Cirebon ini termasuk lapas yang aman.
Karena mereka itu takut. Karena apa? Karena kita itu gerbangnya Nusa Kambangan di Jawa Barat. Jadi orang-orang itu yang napi-napi dipindah dari lapas rutan lain yang di lapas Cirebon, mereka takut kalau mereka bermasalah di sini sama kita dipindahkan ke Nusa Kambangan. Di mana Nusa Kambangan terkenal sebagai pulaunya penjara di Indonesia. Seperti itu, yang tingkat keamanannya, tingkat kedisiplinannya lebih tinggi. Berarti lebih disiplin banget di sini ya? Lebih disiplin banget. Di sini juga kita udah disiplin. Terbuktinya apa? Narapidana kita di sini jarang konflik, segala macam. Banyak. Tadi Mbaknya juga lihat kan nih, bantu-bantu kita tadi setting ini, mau bantuin kita. Kan kita nggak bisa nyuruh-nyuruh orang tanpa harus kita ada kedekatan dengan mereka gitu. Intinya kalau misalkan kita petugas udah dekat dengan mereka, mereka bakal respect gitu ke kita, bakal segan. Oh, ini bapak ini baik ke saya nih, masa saya bikin hal yang aneh-aneh gitu kan, gak enak, ngerugiin dia sendiri, ngerugiin keluarga dia. Mungkin dia bisa aja nambah vonisnya gara-gara dia nakal di dalam kan, seperti itu. Tentang interaksi di warga binaan itu, bagaimana Bapak berinteraksi dengan warga binaan, terutama di situasi-situasi yang kayak menantang? Ya, saya ingin cerita pengalaman saya. Dulu tuh pernah ada tamping kita, yaitu melakukan suatu kesalahan sehingga dengan napi lain dia berantem. Kita di sana, yang namanya saya sebut tadi ya, kan di sini gesekannya lumayan, kitanya harus bisa lebih cermat lagi. Dalam situ kan kita ada situasi konflik seperti itu, kita harus bijaksana. Kita nggak bisa lihat dari sudut pandang A, nggak bisa sudut pandang B, kita ambil semuanya, kita rangkum, terus kita temukan, kita rundingkan bersama. Ini masalahnya apa? Segala macam. Sebenarnya intinya utamanya itu komunikasi di lapas itu. Karena sebenarnya mereka itu butuh ngobrol. Mungkin kan jenuh segala macam dari keluarga, dia cuma bisa lewat wartel atau lewat layanan video call gratis kita. Gitu. Kalau keluarganya jauh kadang jarang kesini kan. Kalau keluarga dekat ya alhamdulillah masih bisa besuk gitu. Jadi kalau misalkan keluarganya jauh, ya gimana lagi gitu. Mereka kadang suka bete sendiri, suka uring-uringan, kesenggol dikit sama temennya. Nah, itu peran tugas kita. Kita harus dekat sama mereka, biar apa? Biar mereka tuh jadi tenang segala macam. Oke Pak, baik, berikutnya jika ada konflik atau masalah dengan warga binaan, bagaimana biasanya Bapak Ibu menangani? Oke. Kalau ada konflik seperti tadi ya, misalkan sudah terjadi, kita cari nih apa masalahnya. Setelah kita tahu, oh ini biang keroknya nih, situ biang keroknya. Setelah itu kita harus tahu apa sih langkah ke depannya kita harus jalani. Kalau misalkan dia melakukan pelanggaran yang berat, kita wajib kasih hukuman disiplin gitu ya. Wajib seperti apa? Seperti pencabutan hak integrasi. Hak integrasi salah satunya adalah pembebasan bersyarat. Seperti itu. Juga dia dapat register F, catatan register F. Dia tidak akan dapat remisi segala macam. Karena apa? Karena dia sendiri melanggar. Kita nggak bisa ngasih hak mereka, itu kan termasuk hak mereka. Kalau mereka tidak menjalankan kewajiban. Kalau mau dapat hak integrasi, remisi maupun bebas bersyarat, wajib melaksanakan kewajiban mereka. Kewajiban mereka itu apa? Banyak. Ya, salah satunya itu menjaga keamanan. Berarti itu tuh kayak ada catatannya kayak gitu? Ada register. Setiap harinya apa per minggu? Ada setiap harinya. Di sini kan kita ada wali pemasyarakatan ya. Jadi setiap petugas itu dia diamanahi berapa belas napi, kalau di kita hitungannya belas ya. Karena perbandingan rasio jumlah petugas dan jumlah narapidana, satu orang itu belasan. Satu orang petugas itu dia wajib setiap harinya bikin laporan. Namanya itu SIPPN. Ya. Jadi intinya mah mudahnya gini, itu kan sebagai pembinaan dari kita ya. Kita mantau nih sebenarnya dia tuh udah mandi belum, rambutnya rapi nggak, ikut kegiatan nggak, apa tidur aja di kamar. Kita terus mantau seperti itu. Biar apa? Biar terkontrol. Karena di sini ini bukan hotel gitu. Ya, kita tuh di sini tuh sebagai tempat lembaga pemasyarakatan untuk membina mereka dengan kegiatan-kegiatan positif yang untuk kita. Seperti itu. Berarti kayak ada reward sama punishment gitu ya? Ada reward punishment. Selanjutnya, apakah ada program tertentu yang Bapak laksanakan untuk membantu proses pembinaan warga binaan?
Nah, kayak program apa saja gitu. ini menarik nih karena tidak semua lapas punya program ini. Oh, Di lapas Cirebon itu ada kita namanya program psikoterapi praktisioner. Ini nyambung nih sama jurusan kita. Karena di program psikoterapi praktisioner itu dari awal napi baru masuk lapas sampai dia mau bebas itu kita pantau terus kesehatan mentalnya. Oke, pas dia masuk kita assessment tingkat depresinya, kita pakai SRQ-29 standar WHO itu. Jadi kita kan itu self-reporting question ya itu. Mereka ngisi sendiri tingkat depresinya segimana sih. Itu pas baru masuk. Setelahnya mereka menjalani masa admisi orientasi sama 1 bulan. Selama 1 bulan itu mereka full psikoterapi sambil ada kegiatan yang lain kan, ada kayak kelas sekolah gitulah. Ada sekolahnya, salah satu materinya psikoterapi. Nah, situ mereka diajarkan banyak tentang hal-hal psikoterapi. Kayak salah satunya itu program SAFE, Spiritual Emotional Freedom Technique. Kita juga dengan Safe House Kota Cirebon udah kerjasama, mereka sering kesini untuk menjalankan program tersebut karena terbukti sangat membantu narapidana dalam menghilangkan atau menurunkan juga depresinya seperti itu. Nah, setelah masa admisi orientasinya selesai juga kita melakukan asesmen ulang, asesmen akhir, apakah tingkat depresinya berkurang atau masih. Nah, kalau berkurang atau tidak ditemukan gejala gangguan jiwa, maka mereka diperbolehkan untuk bergabung dengan teman-teman di blok yang sudah ada. Tetapi jika ada indikasi gangguan kejiwaan, mereka bloknya akan dipisah. Kita di sini ada blok rumah sakit, ada kamar khusus ODGJ dan kamar khusus dengan gangguan depresi ringan. Kita pisahkan supaya pemantauan lebih mudah. Nah, kita juga di sini bekerja sama dengan psikolog juga, psikiater juga. Buat apa? Buat terapi holistik segala macem. Mereka yang, saya malu nih, pengen berdua aja deh sama psikolog, pengen berdua aja sama psikiater. Ada kita fasilitasnya di bagian perawatan. Seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita bisa milah nih. Oh, ini warga binaan ini kenapa sih nggak mau diatur? Kalau kita nggak tahu dia depresi apa enggak kan kita bingung. Kalau kita udah tahu, oh dia ini depresi, kita jadi tahu langkah kedepannya membina mereka seperti apa. Seperti itu. Berarti program-program yang tadi Bapak sebutkan itu sangat bagus banget untuk perkembangan pembinaan. Selanjutnya itu bagaimana cara menjaga kesehatan mental dan emosi, kayak meningkatkan tugas lapas yang cukup menuntun gitu Pak. Jadi kesehatan mental emosi kita yang menuntun di sini itu bagaimana? Kesehatan mental saya, tugas atau narapidana? Tugas di lapas ini. Kalau misalkan kita kesehatan mental petugas itu ya sebenarnya kita gimana ya, tergantung perspektif masing-masing. Kalau misalkan kita bekerjanya ikhlas, tulus gitu mengabdi kepada negara, ya pasti kita jalannya bisa aja, bisa pasti normal lah. Dan menjaga kesehatan mental kita yang penting kita jangan lupa sama Sang Pencipta, sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita jangan lupa. Kita bekerja itu niatnya untuk ibadah. Salah satunya kita mengabdi kepada negara dengan menjadi pelayan publik bagi masyarakat dan bagi masyarakat yang sedang hilaf sampai dia bertobat di dalam. Jadi alhamdulillah ini juga karena niat kita baik sebenarnya ya. Narapidana pun akhirnya mikir juga, saya sampai kapan sih harus kayak gini? Kita juga ada pesantren ya, ada usus muslim, di dalam juga ada gereja, ada vihara, tergantung itu keyakinan percayaannya apa. Alhamdulillah banyak yang tobat setelah mereka dari sini. Menyesal. Setelah tobat, mereka di luar sukses kembali, bisa bangun lagi ekonominya, bangun lagi keluarganya. Kita dengar kabar itu buat petugas, alhamdulillah nih, saya bisa didik dia, bisa ngebina dia sampai berhasil gini. Kita tuh senang seperti itu. Itu buat motivasi kita juga. Seperti itu. Untuk reward dari internal juga banyak. Alhamdulillah di lapas Cirebon itu termasuk operatornya saya ya dalam beberapa bidang seperti pelayanan publik berbasis hak asasi manusia, kehumasan. Alhamdulillahnya tahun 2023 kemarin kita dapat penghargaan setingkat Kanwil dan setingkat nasional.
oleh Pak Menteri langsung sih. Jadi itu termasuk motivasi kepada kami juga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Seperti itu. Pak, apakah di lapas ada dukungan atau pelatihan khusus untuk membantu petugas dalam mengelola pekerjaan? Tentu ada. Untuk meningkatkan skill dan kompetensi petugas itu pastinya dari pusat ada program. Di kementerian kita juga ada BPSDM, Hukum dan HAM, mereka yang sering memberikan program-program pelatihan. Termasuk juga dari Direktorat Jenderal. Kita kan masuknya ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sering ada diklat baik itu untuk pejabat maupun untuk staf. Seperti saya juga kemarin saya baru pulang diklat dari Humas Pemasyarakatan tahun 2024. Kemudian saya ditunjuk oleh Kamil untuk mewakili di Jawa Barat. Itu kita ngirim 4 rutan lapas, ya, lapas Cirebon, rutan Bandung, lapas khusus Gunung Sindur, sama Rutbasan Cirebon. Ambil Cirebon 2 dari rutan itu. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, dari hasil pelatihan tersebut tentu akan kita gunakan nih sesuai bidangnya masing-masing. Saya di humas, ya, kita meningkatkan peran kehumasan di sini, membangun citra positif di publik segala macam. Pejabat yang rakor keamanan yang di bidang keamanan, oh dia dapat informasi baru nih, ada info apa aja sih, potensi-potensi gangguan yang baru, kan pasti berkembang, modus-modus itu pasti berkembang. Baik, selanjutnya bagaimana Bapak menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang ada di lapas? Siap. Sebenarnya itu balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Kalau saya alhamdulillahnya menerapkan work-life balance juga supaya kesehatan mental saya juga terjaga. Jadi ada waktunya saya harus bekerja, ada waktunya saya mengeluarkan waktu dengan keluarga. Dengan cara apa? Tentu dengan cara yang bijak. Misalkan kita udah jam pulang nih, tapi kita kerjaan ada yang harus dikerjakan. Nah, kita pintar-pintar aja. Mau kita kerjain di kantor, atau mau kita kerjain di rumah. Di rumah kita bisa ketemu keluarga, bisa sambil main sama anak, tapi kita sambil kerja posisinya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada kerjaan yang urgent banget nih, ya kita izin dulu ke keluarga segala macam. Nah, nanti kita pulang jam segini, keluarga juga gak akan khawatir kan, kalau misalnya kita izin. Seperti itu. Dalam situasi tertentu, bagaimana Bapak menegakkan aturan sambil tetap menjaga etika dan profesionalisme? Ya. Juga saya kembali cerita lagi ya, ini masalah namanya yang di lapas itu narapidana namanya orang bermasalah, nggak akan pernah habis namanya masalah. Kita boleh dekat sama mereka, tapi kita jangan terlalu dekat banget. Maksudnya gimana? Kita tuh harus menganggap mereka sebagai keluarga kita. Ya, keluarga kita nih. Misalkan mbaknya punya adik, adiknya nakal, masa dibiarin aja? Iya. Biasanya diapain? Dinasehatin, ditegur segala macam. Kenapa? Karena kita sayang. Nah, karena kita sayang itulah kita sekaligus menerapkan profesionalisme kepada mereka. Saya ini petugas. Saya di sini mau bantu kamu biar kamu jadi orang yang lebih baik. Nanti setelah bebas di masyarakat kamu kembali lagi. Saya anggap kamu sebagai anak saya. Gitu. Karena mereka itu manggil kita tuh bapak. Gak boleh manggil mas segala macam. Pasti mereka manggil kita bapak. Bapak, babe. Jadi gimana ini mereka? Kita juga nggak boleh manggil ke mereka yang sudah lebih tinggi dari bapak. Karena udah sebagai etika di sana. Kita manggil mereka apa? Kang, Mas, Mang, pasti gitu manggilnya. Kalau kita petugas manggil mereka bapak, nanti mereka apa sih rasanya seperti ditinggikan nih? Itu tidak berbeda. Kita di sini posisinya harus lebih tinggi dari mereka. Dan artinya lebih tinggi seperti apa? Tadi kita kepala keluarganya, mereka anak. Posisi seperti itu kalau di lapas. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus tegas ke mereka atas karena kita sayang kepada mereka, bukan kita benci sama mereka. Tapi ada nggak Pak yang kalau misal karena sudah terlalu merasa dekat dengan petugas, jadi kayak misal
ngapain tak ngapain gitu Pak. Gimana maksudnya? Kurang respect gitu. Iya, jadi kayak Oh, karena sudah merasa dekat sama petugas jadi dia seenaknya gitu. Ada nggak Pak yang seperti itu? kalaupun ada, biasanya kita langsung tegur. Secara langsung berarti. Nggak boleh. Kita tarik dulu ngomong berdua. Kalau kita tegur orang di depan umum, nanti kita malu-maluin dia dong. Iya. Kalau kita malu-maluin dia malah dendam ke kita malah. Nah sih, bapak itu kok malah malu-maluin saya depan umum. Tiba-tiba gitu ya. Kita, kalau misalnya kita lihat dulu, kita pantau dulu nih, ini orangnya masuknya kemana. Setelah itu kita tarik, kita ajak ngobrol empat mata. Nanti jangan kayak gini lagi. Nanti kamu nggak enak sama yang lain. Itu namanya kurang sopan. Mereka digituin paham nanti. Oh ya pak, maaf pak. Nggak ada lagi. Jadi sebenarnya memang harus ada batasan. Oke, baik Pak. Apa prosedur keselamatan yang biasa diterapkan untuk petugas dan warga binaan di lapas ini? Waduh, keselamatan itu kita punya SOP keselamatan tuh banyak. Apa aja itu Pak? Seperti SOP dalam kalau misalkan ada kerusuhan, ada pelarian, terus kalau misalkan ada bencana alam, atau ada kelalaian manusia, seperti itu kita ada SOP masing-masingnya. Semuanya beda-beda. Intinya SOP itu sebagai standar operasional prosedur. Tetapi kita harus melihat dulu nih keselamatan kita dan narapidana itu paling utama, nyawa itu paling utama. Misalnya ada gempa ya, misalkan SOP-nya berkata harus ini, harus A dulu, harus B dulu, tapi kenyataan di lapangan itu tidak memungkinkan karena ada perbedaan keadaan. Kita yang utama itu harus nyelamatin narapidana itu. Kita buka dulu kamarnya semua. Kita amankan ke daerah evakuasi yang aman, titik kumpul. Kita ada beberapa titik kumpul di dalam juga. Alhamdulillahnya ada tersedia buat keselamatan mereka. Jadi kalau misalkan amit ada kejadian yang membahayakan keselamatan petugas maupun narapidana, kita udah ada prosedur masing-masing. Kita juga ada sering pelatihan. Kemarin terakhir kita ada pelatihan dengan Damkar Kota Cirebon untuk pemadaman api di bagian dapur. Karena dapur kan kita di sini dapur ada beberapa orang, kompornya juga gede-gede, namanya buat sini kita napi ada 900 lebih, hampir 1000. Banyak ya Pak. Banyak, sehari 3 kali makan, belum sama snacknya. Oh, udah pesen. Dapat snack juga, ada kadang ubi, kadang bubur kacang hijau, kadang roti. Sesuai kita ada 10 hari siklus menu. Itu sesuai dengan permen kita, jadi kebutuhan gizi narapidana itu terpenuhi dari sini. Kalau misalkan nanti ada amit-amit kebakaran, napinya juga tahu harus ngapain nih. Oh ini kebakarannya minyak, berarti jangan pakai apar yang foam, pakainya apar yang CO. Kalau yang foam dikasih minyak, bukannya mati, tambah gede apinya. Jadi mereka udah paham karena udah diganti. Seperti itu. Lalu bagaimana biasanya Bapak berkoordinasi dengan petugas lainnya di lapas? Untuk bekerja sama. Ya, itu tadi udah saya singgung juga sebenarnya ya. Jadi untuk sinergitas antara petugas itu wajib terlaksana. Kita di sini tadi Mbak dengar sendiri kita pakai HT, Iya. karena ke dalam itu petugas nggak boleh bawa HP. Handphone itu terlarang kalau bagi petugas masuk ya. Iya. Hanya ada beberapa handphone seperti handphone inventaris, dia mempunyai kode seperti ini, ada kodenya, ini barcode. Kalau ada barcode-nya dia boleh masuk. Ini HP inventaris. Kalau nggak ada barcode nggak boleh masuk. Kenapa? Buat antisipasi. Karena keberadaan handphone di lapas itu terlarang. Selain handphone, apa aja sih Pak yang nggak boleh dibawa masuk ke lapas? Oke, yang nggak boleh masuk bawa ke lapas itu termasuk narkoba, terus barang utensil logam seperti sendok garpu itu harus yang plastik, nggak boleh yang besi. Sebenarnya kita ada tuh di depan di layanan kunjungan itu buat pengunjung apa aja yang nggak boleh dibawa, kayak durian, jengkol itu nggak boleh masuk. Kenapa? Durian selain bisa dimakan dan enak, tapi minusnya apa? Dia bau, bisa mengganggu warga binaan lain yang nggak suka durian. Kulitnya bisa jadi senjata, karena kulit durian kan tajam-tajam ya. Ya.
Nah, untuk komunikasi dengan petugas juga kita gitu. Tadi Mbak udah masuk dari depan, lihat nih ada petugas di portal, ada petugas di layanan kunjungan, ada petugas di pintu pengamanan utama di P2O di situ, ada juga di dalam. Itu berlapis-lapis tuh pengamanan. Nah, kita komunikasinya apa kalau ada handphone? Pakai HT. Nah, handphone yang tersedia inventaris ini termasuk ada WA-nya juga. Kita menggunakan WA group. Nah, kalau misalnya ada informasi penting segala macam, kita kontakannya di WA group. Tapi kalau misalkan urgent, pakai HT nggak bisa, biasanya kita langsung samper aja. Misalkan ada kejadian yang amit atau ada tamu penting misalkan dari kantor wilayah atau dari pusat, biasanya kita langsung kontakkan lewat HP atau lewat HT. Seperti itu. Dalam pekerjaan sehari-hari, apa saja kendala yang kadang muncul saat berkomunikasi dengan rekan kerja? Oke, sebenarnya kalau masalah komunikasi itu dari kesalahpahaman aja sih ya. Misalkan ya, petugas yang A nyampeinnya apa, ke B nyampeinnya beda lah, mungkin salah ngomong atau salah menginterpretasikan seperti itu. Kalaupun terjadi seperti itu, biasanya kita komunikasi efektifnya pakai surat sih. Kalau misalkan ada hal penting, kita ada disposisi masing-masing pejabat supaya apa? Misalkan ada perintah dari pusat, bentuknya surat. Kalau bentuknya surat udah nggak bisa pasti dibantah. Kita nggak share aja suratnya itu. Kita print, kita cap disposisi, Kalapas mengetahui, kepala bagian mengetahui, sampai turun ke stafnya sebagai pelaksana. Itu udah paling efektif, itu nggak mungkin salah paham kalau itu. Hanya saja jika komunikasi lisan seperti ini, kadang di depan mah kan bagus ya, di belakang kok gitu dia ngomongnya ke saya. Ada yang suka ngomong di belakang atau segala macam, ya namanya kehidupan sosial ya, kita harus paham juga, harus kitanya lebih bijak. Kadang saya bapak-bapak juga nih, ibu-ibu ngomong di depan saya baik, di belakangnya beda lagi, gosipin saya segala macam ya. Kita harus bijak aja, mungkin maksudnya bukan bisa, udah nggak usah diperpanjang masalahnya segala macam. Kita berjalan bekerja sinergi bersama aja biar program kita itu senantiasa berjalan semuanya. Gitu. Jadi positive thinking Positive aja. thinking aja, slow. Baik, Bapak. Selanjutnya menurut pandangan Bapak, apa tantangan utama dalam sistem pemasyarakatan saat ini? Oke, di masa transisi ini, sekira informasi aja, kita Kementerian Hukum dan HAM itu bertransformasi jadi 4 kementerian. Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tentu dengan berubahnya nomenklatur ini terjadi perubahan yang signifikan, terutama kita dulunya pemasyarakatan itu masuknya ke Kementerian Hukum dan HAM, sekarang dipecah difokus jadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, dari situ tentunya banyak program-program yang dulunya melanjutkan program yang sekarang menjadi berbeda lagi, kita harus patuh dengan perintah menteri, perintah pimpinan tinggi. Supaya apa? Supaya nanti tantangan-tantangan yang kita hadapi itu masih sejalan dengan mereka. Jangan sampai perintahnya A, kita jalannya B, itu kan bahaya ya. Nah, termasuk itu juga. Dalam sekarang masih program 100 hari kerja pertamanya Bapak Menteri. Yang ditekankan di lapas itu, yang poin pertama itu untuk pemberantasan narkoba di lapas. Itu kita lagi konsen di situ, dengan maksudnya apa? Supaya keadaan di lapas juga aman. Makanya kita sekarang rajin razia banget. Seminggu sekali kita razia. Yang dulunya kita razia tidak serutin ini, paling sebulan sekali kita razia. Sekarang seminggu sekali kita pasti razia. Waktunya random. Supaya apa? Supaya kita meminimalisir barang terlarang di lapas. Supaya apa? Karena kalau misalkan kita tidak memungkiri di lapas itu pasti ada oknum segala macam. Barang itu masuk gak punya kaki gitu ya. Kita harus bijak. Kalau misalkan ada seperti itu pun, petugas yang itu kita pasti hukuman disiplin.
baik itu dipecat maupun dipindah ke UPT lain. Gitu. Apakah ada perubahan yang Bapak harapkan bisa diterapkan di lapas untuk mendukung kelancaran saat bertugas? Oke. Kalau untuk perubahan tentunya saya itu pengen sistem perbaikan itu terus menerus. Bukan hanya setelah program berhasil terus diem, nggak tahu mau ngapain. Lebih baik kita tuh program jalan sedikit tapi fokus, tapi dia terus berjalan perubahan. Nah, masyarakat Indonesia itu kan begitu ya, kita bangun program bagus, maintenance-nya, perawatannya kurang, programnya terbengkalai. Itu udah umum karakteristik Indonesia itu. Saya tuh pengennya sebenarnya perubahan itu dari semua. Juga saya berharap kepada pemimpin baru, Bapak Prabowo, bisa membawa perubahan tersebut supaya apa? Supaya Indonesia itu bisa maju. Saya pengen Indonesia maju. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Kita kan termasuk generasi emas nih. Kalau kitanya tidak emas, ya nggak akan emas ke atas. Iya. Kita kan orang-orang muda ya. Masa depan tuh dari kita. Yang maju Indonesia kalau bukan kita siapa lagi? Iya betul. Itu perubahan. Dengan cara kita bekerja dengan baik, kita belajar dengan baik. Saya juga ini masih kuliah. Terus-terusan saya pengen belajar. Biar apa? Biar saya ilmu yang saya dapat bisa saya terapkan di pekerjaan saya supaya pekerjaan saya berkualitas. Kalau pekerjaan kita berkualitas, sudah sesuai dengan prosedur, bahkan melebihi ekspektasi dari atasan. Artinya apa? Artinya kerjaan kita itu lebih bagus. Kalau lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi, artinya ada perbaikan. Lama-lama perbaikan satu lama-lama, wah bagus nih programnya. Sampai dapat penghargaan segala macam. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana Bapak melihat keberhasilan program pembinaan bagi warga binaan di lapas ini? Oke. Untuk keberhasilan program pembinaan kita tentunya satu indikatornya apa? Indikatornya itu dari banyaknya narapidana yang berhasil mendapatkan remisi dan mendapatkan hak integrasi berupa pembebasan bersyarat. Karena dari syaratnya itu banyak sekali yang harus dipenuhi bahkan dari luar juga, seperti lingkungan keluarganya apakah menerima, seperti itu ya. Contohnya kayak ada yang motor, terus ada orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Tentunya kan masyarakat di sana mau menerima apa enggak? Ya. Indikasinya apa? Indikasinya di sini udah tobat belum? Ya kan? Udah dimaafkan belum sama keluarga korban bahkan atau sama lingkungan di sana, sama RT RW sekampungnya itu harus ada surat ini loh, surat persetujuan dari mereka sebelum mereka program integrasi. Ya, walaupun di sini baik, tapi di luarnya mereka belum dapat, gak bisa dapat. Biar bisa dapat, kadang keluarganya ke sini, mastiin dia udah gimana, udah taubat belum, sifatnya udah berubah belum. Dari situ ya, disuruh tahu. Kalau misalkan sudah berubah, alhamdulillah, artinya dia bisa mendapatkan bebas bersyarat karena memenuhi persyaratan yang banyak sekali. Selain itu juga, saya juga sering ngobrol ya sama mereka juga. Alhamdulillahnya setelah bebas ada yang sukses kan, seperti saya singgung di awal tadi, ada yang balik lagi jadi pengusaha karena dia dulunya pengusaha. Ada yang dia ngerintis dari awal bikin usaha, alhamdulillahnya sekarang udah mulai maju. Ada yang dia kerja lagi, walaupun kerjanya masih serabutan, tapi dia udah bisa bikin keluarga yang bahagia, alhamdulillah. Namanya hidup proses ya, bertahan. Kita dengar mereka seperti itu, alhamdulillah kita bahagia. Berarti kan kita ngebina mereka udah berhasil. Oke Pak. Pak boleh sampaikan pesannya untuk anak-anak muda Pak. Barangkali ada yang boleh menyampaikan sedikit pesan untuk anak-anak muda di zaman sekarang Pak, bagaimana untuk motivasinya agar bisa menjadi generasi muda yang baik untuk masa depan. Saya izin berpesan kepada generasi muda Indonesia
Teruslah belajar dan teruslah berusaha. Karena dari berbagai macam kegagalan, disitulah keberhasilan itu muncul. Dan quote untuk hari ini, teruslah berkarya dengan bebas. Tetapi jangan sampai kalian masuk lapas. Terima kasih kepada Bapak Guntur selaku staf humas di Lapas Kelas 1 Cirebon yang telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan menjadi narasumber kita lagi. Untuk teman-teman, jangan lupa nonton YouTube di channel kami, di podcast kita, dan jangan lupa like, comment, and subscribe juga ya guys. See you next time. Bye. Assalamualaikum.